Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak siapa ini? Datangnya dari Mbak Tina. Oke. So di sini pertanyaannya, Mbak Asih, kalau kita sudah tidak betah di majikan baru 1 tahun, boleh pindah nggak? Bagaimana cara mencari majikan baru? Sementara dokumen semua ada di majikan. Nah, di sini buat kalian yang sudah berada di Singapura ya, kalian baru dapat 1 tahun, atau mungkin kalian bahkan masih tahap potongan gaji, atau mungkin entah itu, pokoknya belum ada 2 tahun dan kalian mau minta pindah majikan. Itu bagaimana cara mencarinya ya. Di sini sudah pasti kalian harus yang pertama, kalau mau pindah majikan, kalian harus dapat yang namanya surat release paper dari majikan atau tanda tangan ya Mbak ya. Misalkan kalian majikan kalian itu, misalkan majikan kalian nggak mau tanda tangan, itu kalian nggak bisa pindah Mbak ya. Dan di sini ada yang lebih sadis teman-teman ya. Majikan nggak mau ngasih kalian pindah, justru majikan langsung booking tiket dan mengirim kalian pulang ke Indonesia. Hati-hati ya Mbak ya. Di sini nggak mudah di Singapura ini. Kadang kalau majikan itu benar-benar merasa dirugikan. Karena apa? Kita di Singapura ini kerja ya, sistemnya kan sistem kontrak ya. Kontraknya kan 2 tahun. Kalau kontrak kita belum habis ya, itu ada majikan yang mungkin berbaik hati sama kita, mau ngasih tanda tangan. Tapi ada juga majikan yang mungkin nggak mau ngasih tanda tangan dan kita langsung dikirim ke agen, dibelikan tiket. Hati-hati teman-teman ya, yang kalian masih kepingin bekerja ke Singapura ini, yang masih kepingin mencari rezeki di Singapura ya, misalkan kalian benar-benar merasa nggak cocok dengan pekerjaan, merasa keberatan dengan pekerjaan kalian merasa benar-benar tertekan dengan pekerjaan kalian itu ya, sudah pastikan kalian benar-benar ya Allah sampai segininya bekerja di Singapura. Nah untuk itu buat teman-teman semuanya, memang nggak mudah ya teman-teman kalau misalkan kita itu merasa nggak betah, merasa nggak cocok dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan. Terus padahal kita sudah dapat 1 tahun, 1 tahun lagi itu loh, menunggu juga lama. Kalau misalkan kita itu benar-benar merasa nggak betah kayak gitu, terus kepengen yang namanya pindah aja kayak gitu. Ya di sini memang kita harus ngomong secara baik-baik sama majikan. Misalkan seperti ini, Mem, saya mau minta pindah, mau minta balik ke agen. Kalau ditanya kenapa, ya kalian ngomong hal sejujurnya ya. Misalkan saya benar-benar nggak sanggup dengan pekerjaan inilah atau apalah ya, kalian ngomong sejujurnya, saya minta maaf atau sorry lah Mem ya, saya mau minta pindah kayak gitu ya. Jadi di sini memang nggak mudah Mbak. Misalkan kalau majikan kalian itu orangnya baik ya, nanti insya Allah kalian akan dapat tanda tangan. Tapi kalau misalkan majikan kalian itu orangnya sudah ibaratnya jengkel, sakit hati ya, karena ngambil kita kan dari Indonesia mengeluarkan banyak biaya, bukan untuk agensi saja, tapi untuk ngurus surat-surat lainnya itu juga butuh biaya Mbak ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar siap dengan resikonya ya, karena untuk kita minta pindah kayak gitu ya Mbak ya, nggak mudah. Iya kalau majikannya itu baik, masih mau ngasih tanda tangan sama kita. Tapi kalau majikannya itu sadis, nggak mau tanda tangan, tiba-tiba kita di booking tiket, akhirnya kita harus pulang ke Indonesia kayak gitu. Padahal kan dari lubuk hati yang paling dalam masih banget kepengen yang namanya bekerja di Singapura kayak gitu. Ya apalagi teman-teman di Indonesia saat ini itu benar-benar susah banget cari yang namanya pekerjaan dengan gaji yang ada di Singapura saat ini loh. Mau kerja apa coba? Misalkan kalau kita kerja di sebuah toko sembako yang ada di, mungkin ada di Ngawi kayak gitu ya, karena daerah saya daerah Ngawi, itu loh gajinya cuman berapa teman-teman ya, gajinya cuman berapa, 1 bulan paling mentok tuh 600, itu yang masih baru lah ya.
kayak gitu. Jadi di sini buat kalian semua yang masih sekiranya masih butuh, ya bertahan lah Mbak ya. Kalau nggak bisa bertahan ya apa boleh buat. Saya juga nggak bisa nyuruh kalian untuk bertahan, tuh nggak bisa. Tapi buat diri saya sendiri saat ini ya, alhamdulillah, karena saya di sini sadar posisi saya ini benar-benar masih butuh. Jadi misalkan kalau majikan ngeroweng, ya saya diam aja kayak gitu. Saya cuma mendengarkan saja, nanti lama-lama dia akan diam sendiri kok ya. Saya kayak gitu orangnya, saya nggak mau ambil pusing, saya nggak mau yang namanya melawan omongan majikan, nanti yang terjadi malah kita menjadi ribut, terus akhirnya bertengkar. Itu kan benar-benar buat apa? Nggak ada gunanya. Saya itu lebih baik diam. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya memang nggak pernah yang namanya melawan omongan dari majikan. Itu jarang banget. Karena apa? Ya itu tadi, saya di sini masih butuh ya. Saya benar-benar nggak mau yang namanya dibilang, wah kamu sudah lama di Singapura terus akhirnya menjadi kurang ajar dan lain sebagainya. Nggak mau ya. Karena di sini saya berusaha kalau bisa ya mengalah lah kayak gitu. Ibaratnya sabar sakwetoro, itu yang selalu menjadi patokan saya ya. Di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian benar-benar merasa masih butuh, masih kepengen yang namanya mencari rezeki di Singapura nih ya, kalau saran dari saya pribadi teman-teman, sabar ya Mbak ya, karena nggak mudah menjadi seorang TKW di Singapura ini, benar-benar nggak mudah. Saya sendiri pernah merasakan yang lebih parah dari itu ya. Saya dikatain langsung tuh stupid kayak gitu, terus langsung dalam hati, ya Allah sampai segininya kayak gitu. Langsung lah saya diam, benar-benar sakit hati teman-teman. Tapi ya saya harus melawan omongan majikan? Nggak perlu. Saya cuman diam dan saya semoga saja semua ini segera berlalu kayak gitu ya. Karena di sini saya masih ingat dengan tujuan saya datang ke Singapura tuh sebenarnya mau apa. Saya tuh ingat cuman satu, ingin memiliki kehidupan yang lebih layak kayak gitu ya. Jadi di sini memang harus benar-benar ekstra sabar ya, nggak mudah. Kita harus benar-benar ya Allah dihadapkan dengan majikan yang seperti itu ya. Karena di sini majikan tuh banyak banget sifatnya, ada yang baik, ada juga yang kurang baik, ada yang jahat juga tuh ada ya. Jadi misalkan ya teman-teman, kalian itu benar-benar merasa nggak betah kayak gitu, merasa tertekan dengan pekerjaan, atau merasa benar-benar stres di rumah majikan, ya kalian ngomong aja minta pindah kayak gitu ya. Itu nggak ada solusi lain selain pindah. Karena misalkan kita memaksakan diri kita sendiri untuk bekerja di tempat itu, pasti kita akan langsung menjadi kurus, terus kita juga merasa tertekan, stres, terus kita bakalan merasa ya Allah benar-benar sampai segininya kayak gitu. Dan saya nggak mau itu terjadi pada kalian semua ya. Kalian harus berani ngomong sama majikan apapun itu keputusannya ya. Kalian harus ngomong, jangan lupa untuk berdoa semoga aja lancar kayak gitu ya Mbak ya. Dan di sini nggak lupa juga buat teman-teman semuanya ya yang masih ada di Indonesia, yang kalian sering nonton TikTok, kalian sering melihat postingan di Facebook, misalkan mbak-mbak Indonesia sedang liburan atau sedang main TikTok, sedang seneng-seneng sama teman-teman yang lainnya itu ya Mbak ya. Itu yang sudah lama, yang sudah di Singapura itu benar-benar mereka sudah melewati rintangan, melewati kesusahan, masa-masa susah dulu. Sekarang tinggal seneng-senengnya, mereka mendapatkan kebebasan ya, kebebasan dalam pegang HP, kebebasan di saat liburan ya. Mungkin mbaknya itu benar-benar sudah bisa dibilang senior di Singapura ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya. Semoga mendapatkan pekerjaan yang ringan agar lancar sampai finish kontrak. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.